Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi bersama saya Rudi S. Kamri. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan membahas tentang pencalonan Kapolri oleh Presiden Joko Widodo yang menimbulkan sorotan dari berbagai pihak, dan saya jujur saja sangat bahagia dengan calon tunggal yang dicalonkan oleh Presiden Jokowi, yaitu Komjen Listio Sigit Prabowo yang saat ini menjabat Kabareskrim Polri. Tapi beberapa orang berbeda pendapat dengan saya karena ada yang mempermasalahkan tentang agama dari Listio Sigit Prabowo. Bagi saya ini adalah kemunduran yang luar biasa. Untuk itu saya akan membahas masalah ini dengan tajuk jabatan publik untuk semua agama. Sahabat Indonesia, kita akan mengalami kemunduran peradaban yang sangat parah kalau kita masih memperdebatkan atau mempertanyakan agama pejabat publik tertentu. Jabatan harusnya diduduki oleh orang yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang mencukupi untuk suatu jabatan tertentu. Jiwa kepemimpinan, rekam jejak, dan profesionalitas juga seharusnya menjadi kriteria utama, bukan dia beragama apa, dia etnis dari mana. Bagi saya sangat tidak relevan. Para founding father negeri ini sudah memberikan teladan yang cukup tentang hal ini. Mulai dari awal kemerdekaan sampai era Presiden Soeharto, kita tidak pernah meributkan agama atau suku pejabat sipil maupun militer. Di awal kemerdekaan, kita pernah mempunyai Kepala Staf Angkatan Perang atau KSAP, atau sekarang yang namanya Panglima TNI, seorang Kristen yang bernama Letnan Jenderal TNI Tahi Bonar Simatupang. Beliau menjabat KSAP menggantikan Jenderal Sudirman yang wafat. Yang luar biasa, Tahi Bonar Simatupang atau TB Simatupang ini ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi Kepala Staf Angkatan Perang pada usia yang sangat relatif muda, yaitu 30 tahun. Luar biasa. Di era Presiden Soeharto, ada Menteri Hankam dan Panglima ABRI, yaitu Jenderal TNI Maraden Pangabean. Beliau juga pernah menjabat Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal Soeharto. Terakhir, beliau adalah Ketua Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Beliau adalah seorang Kristen yang taat. Ada lagi pejabat yang sangat terkenal dan fenomenal, yaitu Jenderal TNI Leonardus Benyamin Murdani atau lebih dikenal dengan Benny Murdani. Beliau adalah Panglima ABRI waktu itu. Beliau sangat fenomenal karena satu-satunya Panglima ABRI yang belum pernah menjadi Panglima Kodam. Beliau juga pernah menjabat Menteri Pertahanan dan Keamanan, dan dari namanya jelas kita tahu beliau adalah seorang Katolik yang taat. Ada lagi seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang dianggap salah satu yang terbaik, yaitu Jenderal Polisi Widodo Budidarmo. Beliau menjabat Kapolri periode tahun 1974 sampai 1978. Peninggalan beliau yang paling fenomenal sampai sekarang adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat. Dengan adanya Samsat, kita jadi lebih mudah dalam pengurusan yang berkaitan dengan administrasi kendaraan kita. Beliau, Jenderal Polisi Widodo Budidarmo, adalah seorang Kristen. Sahabat Indonesia, kalau melihat hal ini, Listio Sigit Prabowo bukan orang non-muslim pertama yang akan dicalonkan menjadi Kapolri, tapi adalah orang kedua, insya Allah. Di era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, pertimbangan SARA, suku, agama, dan ras tidak pernah menjadi pertimbangan dalam menunjuk seorang pejabat, tapi lebih pada kapasitas, kapabilitas, loyalitas kepada bangsa dan negara, dan profesionalitas dari pejabat yang bersangkutan. Nah, sekarang ada orang yang mempertanyakan agama Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bagi saya adalah suatu kemunduran yang luar biasa, aneh, dan kita menjadi orang yang mundur ke belakang jauh puluhan tahun ke belakang.
Apa relevansinya jabatan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan preferensi agama tertentu? Betapa kita mengalami kemunduran peradaban kalau agama dijadikan acuan untuk jabatan publik. Kita pernah mempunyai pengalaman buruk saat Pilkada DKI tahun 2017. Politik identitas keagamaan telah mengabaikan kapasitas dan kapabilitas seseorang, dan akhirnya Jakarta hanya mendapatkan seorang gubernur yang ahli bersilat kata daripada membangun sebuah kota. Sahabat Indonesia, mudah-mudahan mindset atau pola pikir mayoritas masyarakat Indonesia tidak mengalami krisis sara dalam melihat suatu jabatan publik. Kita harus melangkah lebih jauh, maju ke depan dalam melihat arah pembangunan nasional. Jangan hanya sibuk berkutat pada masalah sara yang membuat kita menjadi manusia yang primitif. Saya secara pribadi mengucapkan selamat bertugas kepada Listio Sigit Prabowo yang akan ditunjuk menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idam Aziz. Dan ini bagi saya adalah suatu kemajuan yang luar biasa karena Presiden Jokowi menunjuk seseorang berdasarkan kapasitas, kapabilitas, dan profesionalitasnya, bukan karena agama tertentu. Bagi saya ini membahagiakan dan ini suatu kemajuan, dan kita harus mendukung apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Sahabat Indonesia, demikianlah opini saya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Jangan lupa like dan subscribe Kanal TV Anak Bangsa, kanal yang saya pergunakan untuk menyuarakan kebenaran, untuk menjaga negeri kita yang tercinta. Terima kasih, salam damai, Rudi Eskamri.